apa itu forex ya. Foreign exchange atau biasa disingkat dengan trading forex adalah transaksi jual beli mata uang asing ya. Forex adalah perdagangan mata uang dari bagian negara yang berbeda untuk tujuannya mencapai atau mendapatkan keuntungan. Forex memang dikenal sebagai sebuah kegiatan penguatan finansial yang dilakukan secara aktif. Lalu apa saja istilah-istilah umum yang perlu kita ketahui ya sebagai pemula sebelum kita memulai trading forex ini ya? Apakah kelebihan serta kekurangan dari trading forex ini? Bagaimana cara kerja forex ini dan tips memilih broker yang tepat dan aman. Oke, senang sekali di sini sudah hadir bersama dengan kita semua ya, panelis dari berbagai pihak. Saya juga di sini mau menyapa, wah ada Kak Vanessa dari Solo, Karicela dari Lampung, dari Jakarta apakah ada gitu ya. Kebetulan saya dari Jakarta. Saya menyapa dulu di sini panelis yang pertama ada Kak Hendy Halim ya, selaku full timer trader. Halo, selamat siang Halo, Kak siang Sela. Hendy. Halo, halo Wah, ketemu semuanya. lagi ya. Kak Hendy Ya, apa kabarnya? halo. Sehat, baik? Baik, luar biasa. Thank you ya. Wah, baik, luar biasa ya. Dan rasanya ini fresh sekali ingin membagikan insight-nya ya. Sebagai seorang full-time trader ya, seperti apa nanti teman-teman kita juga akan ngobrol banyak sama Kak Hendy Halim. Thank you. Ini adalah kondisi yang cukup memprihatinkan. Jadi bagus sekali pada kesempatan ini ya, ada kesempatan yang diberikan oleh Keren untuk mengorganize sebuah event seperti ini. Ya tentunya biar teman-teman semuanya tidak terlalu awam lagi menatap dunia finansial, khususnya dunia forex ini. Nah untuk itu saya ingin sharing satu hal di sini. Saya boleh share screen ya. Saya ingin tanya lagi pada teman-teman ya. Kali ini saya ingin tanya pada teman-teman. Oke, ini saya sengaja share ya, adalah sebuah grafik yang di emas. Tapi saya sudah mark di sini yang warna biru ya, tanggal 9 Agustus 2021. Ya ini introduction aja kepada teman-teman, bisa kelihatan ya ini di sini semuanya. Oke, saya share di sini adalah sebuah grafik ya tanggal 9 Agustus ya 2021. 9 Agustus 2021. Saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, apa yang teman-teman ingat dari market tanggal 9 Agustus 2021? Itu ketepatnya itu adalah hari Senin ya dulu, tahun kemarin. Ada yang ingat kira-kira 9 Agustus 2021 apa yang terjadi? Ada? Mungkin boleh di chat box ya, kita interaktif sedikit ya teman-teman semuanya. Ada yang ingat 9 Agustus 2021 apa yang terjadi di market? Mungkin ada yang tahu, ada yang ingat? Ada yang mengalami pengalaman di tanggal 9 Agustus 2021? Ada? Boleh di chat box ya, tolong bantu untuk interaksinya. Ada teman-teman semuanya? Ada? Nggak ada gambaran, lupa atau nggak ada gambaran atau nggak ada pengalaman ya sama sekali ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya ya, 9 Agustus 2021 itu ada sebuah peristiwa di market gold ya. Mungkin kalau Pak Halim itu tahu, kalau trader 9 Agustus 2021 ada sebuah peristiwa di market gold. Ini saya lagi loading, namanya adalah flash crash. Yang crash di emas, yang dimana di sini kondisinya adalah harga emas tiba-tiba anjlok di hari Senin pagi. Ya, Senin pagi tanggal 9 Agustus 2021. Ya, itu dropnya pembukaan harganya adalah 1763. Itu drop sampai harga paling rendah adalah 1758. Nah, kenapa saya sharing atau saya menanyakan hal ini? Tadi saya sudah sampaikan di sini di awal, harapan saya kelak ya, khususnya buat bangsa kita ini, bangsa Indonesia, adalah teman-teman semuanya yang ingin berkecimpung dalam dunia finansial itu bisa yang namanya menjadi seorang sosok yang mandiri, yang kalau mau cari duit dari market tidak perlu bergantung kepada apapun atau bergantung kepada siapapun. Nah, tentunya untuk bisa mencapai ke tahap itu perlu sebuah pengetahuan ataupun perlu sebuah sistem ya trading ya tentunya ya. Nah, sebuah sistem trading yang menurut saya yang bagus atau sudah teruji adalah sebuah sistem trading yang dapat dijadikan sebagai sebuah andalan. Yang dimana sistem trading tersebut teman-teman itu tahan terhadap segala badai ataupun segala goncangan di pasar
digonjang-ganjing ya di pasar forex ya. Contohnya hari ini kita bicara forex ya. Nah, ini flash crash terjadi banyak sekali ketika itu teman-teman semuanya ya, mungkin kalau boleh sharing, banyak teman-teman yang kalau saya diskusi banyak yang nggak menyangka peristiwa yang terjadi dan pada akhirnya margin call. Namun kalau ini saya hanya sharing ya, testimonial. Oke, saya ingin sharing pada teman-teman. Tadi saya katakan sebuah sistem trading yang teruji adalah sistem trading yang bisa diandalkan nantinya. Nah, di sini saya ingin sharing pada teman-teman adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Ya, saya share lagi. Ya, ini adalah hasil trading di mana dengan sistem trading ideal ini, ya, profit yang didapatkan ketika hari itu, ketika banyak orang panik, ketika market crash, ya, dengan sistem trading ideal ini justru akumulasinya adalah menghasilkan profit. Ketika itu profitnya saya ya, dengan trading size yang kapasitas saya, yang saya bisa sesuai dengan kapasitas saya adalah mendapatkan $3.859 dari crash yang terjadi. Justru pada saat crash itu menjadi sebuah peluang. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya dipelajari dari sebuah sistem trading ya, yang bisa diandalkan untuk memberikan value dan memberikan keuntungan tentunya. Oke, ini tadi adalah perkenalan tentang sistem trading ideal, di mana sistem trading ideal ini juga sebuah sistem trading yang sebenarnya tahun lalu dari gonjang-ganjing market itu diuji oleh berbagai gonjang-ganjing market. Nah itu tadi perkenalan tentang sistem trading ideal, tentang saya, yang dimana saya trading ya memang menggunakan sistem trading ideal. Teman-teman semuanya, saya akan langsung masuk aja ke materi ya, sesuai dengan topik kita pada siang hari ini. Kita akan berbicara tentang forex atau foreign exchange ya. Tadi itu adalah sekilas tentang perkenalan forex atau foreign exchange. Nah, forex atau foreign exchange itu sebenarnya apa sih? Ya, forex atau foreign exchange itu sebenarnya adalah perdagangan mata uang asing suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Nah, kata kuncinya teman-teman di sini adalah perdagangan. Ya, kata kuncinya itu adalah perdagangan. Perdagangan itu artinya transaksi. Transaksi itu artinya ya bisnis. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau di saya yang sehari-hari itu profesinya adalah trader, ya sebenarnya kalau kita dagang forex itu ya sebenarnya sama dengan kita mindsetnya adalah dagang atau bisnis, buka toko gitu loh. Jadi mindsetnya itu sama. Jadi forex ya bagi saya yang saya menjalankan setiap hari, forex itu ya bisnis. Forex is a business. Yang mental menjalankannya bisnis. Kata kuncinya di sini tadi adalah perdagangan, jual beli. Artinya bagaimana kita mengidentifikasi suatu komoditas, suatu pair itu dibelinya di harga lebih murah, jualnya harganya lebih tinggi. Nah, contohnya adalah kalau di mata uang di forex itu adalah kita beli mata uang euro USD. Euro USD itu artinya kita expect nilai euro untuk naik atau menguat terhadap mata uang US dollar. Nah itu adalah prinsip dari forex trading ya, jual beli mata uang asing. Namun pada perkembangannya forex itu juga bukan hanya tentang mata uang asing sebenarnya. Kita bisa trading berbagai banyak hal di dalamnya. Ada komoditas, ada stock index, ya, ada CFD. Jadi forex atau dunia finansial itu luas sekali teman-teman semuanya. Tapi hari ini kita hanya batasi ruang lingkup kita berbicara tentang forex. Nah kemudian ada beberapa hal atau terminologi dalam forex trading yang perlu teman-teman ketahui. Ya, yang perlu teman-teman harus tahu ya sebelum teman-teman memutuskan untuk terjun. Nah ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah leverage, ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu adalah leverage. Leverage itu apa sih? Leverage itu adalah sebenarnya ya sebuah pinjaman yang artinya, contoh leverage itu yang paling umum di perusahaan-perusahaan broker di Indonesia itu adalah 1:100 ya. Yang kita bicara yang paling umum 1:100. Kalau nilai transaksi saya sebenarnya kontrak size-nya adalah 100.000 US dollar, ya kalau nilai transaksinya adalah 100.000 US dollar dengan leverage 1:100, teman-teman tidak perlu menggunakan modal 100.000 US dollar. Teman-teman hanya perlu menggunakan 1/100-nya ada atau 1%-nya aja, yaitu $1.000. Jadi dengan margin $1.000, teman-teman sudah bisa melakukan transaksi yang nilainya atau valuasinya di market di money changer ya di pasar fisik itu sebesar 100.000. Jadi itu adalah salah satu fitur
yang menurut saya menjadi pembeda antara margin trading atau di forex trading dengan di spot market atau di physical market, ya. Kemudian yang dua, spread. Spread itu apa sih? Spread itu adalah ya selisih antara kurs beli dengan kurs jual. Ya. Dalam gampangnya atau sederhananya dalam kehidupan sehari-hari itu kita ke money changer. Teman-teman mau beli dolar dengan jual dolar tentu harganya beda. Nah, di sini juga ada spread. Ya, spread yang bagus adalah spread yang bukan terlalu lebar. Ya, spread yang bagus itu bukan spread terlalu lebar. Kalau ada perusahaan yang spreadnya 5, 10, 20 atau 30 di forex trading, ya itu sudah agak aneh ya. Jadi spreadnya itu kalau terlalu lebar berarti keuntungan diambil terlalu besar juga. Oke, terima kasih Bu Sheila, terima kasih penjelasan dari Pak Hendy, luar biasa Pak Hendy sudah ngasih sharing-sharing tentang forex. Jadi Pak Hendy tadi sudah cerita itu benar sekali bahwa apa yang disampaikan Pak Hendy tadi bahwa kita ini di dalam dunia trading forex ini bukan cuma yang manis-manis ya, kita nggak cerita yang manis-manis, kita harus cerita juga yang pahit-pahitnya seperti apa. Dan perkenalkan diri saya sendiri adalah Halim Sugiarto, kebetulan saya praktisi trading, bekerja awal-awal sebagai marketing dulu, jadi awal kita belajar, kita bilang dulu kita bekerja di salah satu bank nasional, ya kan, kemudian belajar mengenai trading di tahun 1999, waktu itu kebetulan saya baru lulus kuliah, dan saya belajar dari almarhum kakak saya juga di salah satu grup bank tersebut. Kemudian pelan-pelan saya ya namanya kerja marketing, pertama cari-cari dulu klien dan sebagainya, kemudian mulai belajar market dan sebagainya. Zaman dulu kita trading itu masih belum menggunakan elektronik sekarang, tapi masih menggunakan telepon, jadi kalau melakukan transaksi itu pasti menggunakan phone semua. Jadi kita belum ada internet itu belum terlalu banyak ya, jadi apa yang kita lihat tuh biasanya masih mengambil dari sumber berita Reuters, di mana dari kantor menyediakan Reuters dan kita melihat harganya dari Reuters, jadi belum ada yang namanya platform-platform trading seperti sekarang ini. Oke, kemudian singkat cerita, saya mulai belajar trading, pelan-pelan mengenali market, menghandle klien, dan sebagainya, mulai terjun trading sendiri sejak tahun 2008, 2007-2008, setelah mungkin 7-8 tahun belajar, dan sempat mendapatkan hasil yang cukup banyak di 2009, 2010, dan 2011. Kemudian juga mulai belajar memberikan edukasi, terutama bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang trading forex, karena kan kalau orang-orang itu selalu menceritakan trading forex itu selalu manis saja. Nah, kalau saya pasti saya cerita pahitnya dulu. Jadi kalau saya cerita pahitnya dulu mungkin lebih enak, karena pada waktu dapat manisnya, dia udah tahu, oh ini berarti trading forex ini cukup beresiko. Dan kebetulan sobat-sobat keren yang ada pada siang hari ini, saya hari ini kebetulan dapat kesempatan memberikan suatu materi tentang pemilihan broker dan juga penjelasan tentang bagaimana menangani risiko. Jadi saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan coba share konten karena waktu saya cukup terbatas. Saya akan memberikan penjelasan ini secara singkat dan simpel saja ya. Jadi materi ini adalah materi yang biasa saya berikan di dalam edukasi. Salah satunya adalah tentang cara memilih broker yang tepat. Oke, ini saya share dulu. Oke, sebentar. Sebentar ya materinya. Oke, barangkali dari Ibu Sheila bisa bantu share nih, karena saya pakai iPad nih, saya coba cari filenya di Oke, dari Google tim Drive keren ya, akan sebentar membantu ya. Pak Bu Sheila boleh Halim. bantu? Ya, ya, minta tolong silakan ya Bu dari Sheila tim ya. keren boleh dibantu juga untuk bisa share screen. Ini sudah terlihat, Kak Halim? Biar bisa. Oke, betul. Ya. Oke, jadi ini tentang pemilihan broker yang tepat. Oke, kita lanjut next saja. Lanjut next. Oke, sebentar saya download juga ya. Oke. Jadi kalau memilih broker yang tepat itu kan pasti kita perlu sesuatu ya, di sana misalnya tanya company-nya apa dan sebagainya, namanya apa, nah lokasinya apa, kemudian siapa sih pimpinan di sana, kemudian ada seseorang yang bisa dihubungi di sana, misalnya customer service, kontaknya dan sebagainya. Kemudian kita harus memastikan apakah uang kita tersebut apabila kita mendepositkan sejumlah uang ke suatu pialang, apakah itu aman dan sebagainya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan real atau perusahaan-perusahaan pialang yang
beroperasi secara benar, itu memiliki suatu regulasi. Dan regulasi itu adalah tergantung daripada negara atau yang diambil dari suatu perusahaan tersebut. Misalnya kalau di Indonesia kita menggunakan pialang resmi itu harus terdaftar melalui Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disingkat Bapepti, dan ini berada di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, kalau teman-teman yang membuka rekening di salah satu pialang itu biasa tahu lokasinya di mana. Karena kita nggak mau kan kalau kita bilang lokasinya satu negara tertentu, kemudian setelah kita survei ternyata nggak ada. Nah, cara survei kita nggak harus ke negara tersebut. Sekarang udah ada Google, bisa langsung dicek secara Maps dan sebagainya. Kemudian kita barangkali bisa ngecek lebih detail lagi, benar nggak lokasinya ada di mana. Kemudian carilah di website tersebut. Biasanya broker-broker yang atau pialang-pialang yang resmi dan memang punya regulasi yang bagus, pasti akan mencantumkan siapa pimpinannya di sana. Sehingga kita tahu, oh ini siapa, misalnya pimpinannya Pak Hendi nih, pimpinannya Pak Hendi, oh kita lihat, Pak Hendi ini profilnya apa, oh Pak Hendi profilnya adalah seorang banker dan sebagainya gitu. Nah itu biasanya kita harus ngecek dulu. Jadi kenapa saya mengajarkan ini? Karena banyak pialang-pialang itu sebenarnya tidak punya izin yang jelas, dan pada akhirnya kita menaruh suatu dana kita di perusahaan pialang tersebut bisa cukup berbahaya. Karena apa? Soal itu Anda cuma berpercaya pada website atau percaya pada teman Anda. Tiba-tiba besok website-nya hilang, atau teman Anda mungkin nggak nongol lagi atau gimana. Anda mau cari itu udah nggak bisa, karena dana Anda udah titip di sana. Nah, tapi kalau Anda tahu lebih detail tentang company tersebut, misalnya dari regulasinya, lokasinya, kemudian ada nomor kontak yang bisa dihubungi, Anda bisa memastikan bahwa tentu saja depositnya akan lebih aman. Oke, next. Nah, kemudian di sini kita harus tahu, who are you trading with? What are you actually trading? Jadi kalau kita sudah mulai belajar trading, kita mulai mengenal broker, kita tahu apa yang kita mau transaksikan di sana. Tentu saja di broker tersebut akan banyak sekali produk-produk yang bisa dilakukan transaksi. Misalnya contoh, bukan cuma produk forex, bahkan biasa di dalam suatu pialang ada juga komoditinya, kemudian ada indeks sahamnya juga, kemudian juga ada transaksi. Itu merupakan salah satu dari bagian-bagian produk yang ada di dalam perusahaan pialang yang berjalan tersebut. Nah, kemudian bagaimana Anda harus tahu mekanisme broker tersebut melakukan transaksi? Misalnya, kalau Anda membeli, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Hendi mengenai leverage. Oke, misalnya sekarang saya mau beli jumlah $10.000, berarti kan $10.000 itu secara kontrak berarti 0,1 lot. Karena kita bilang satu lot itu setara dengan $100.000. Oke, kalau Anda mau beli 0,1 lot, Anda harus tahu apa yang dilakukan broker ini. Misalnya, apakah dia menerima order atau ada sebagainya dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita tahu perusahaan tersebut memanage risk-nya? Nah, kalau di Indonesia, biasanya pialang-pialang lokal ini semua ada di dalam naungan, kita bilang pialang berjangka, kemudian ada di bawah, di atasnya adalah pedagang berjangka. Nah, biasanya kalau Anda melaporkan suatu order ke pialang, di mana pialang ini merupakan suatu perantara atau marketplace atau platform Anda trading. Nah, order-order tersebut biasanya akan dikumpulkan untuk disalurkan ke pedagang berjangka. Jadi pialang itu merupakan ada di bawah dari pedagang berjangka tersebut. Jadi kalau kita bilang, contoh, Anda memilih pialang A, jelas alamat dan sebagainya. Anda mungkin mesti cek juga pedagangnya siapa dan sebagainya. Ini buat pengetahuan dasar saja yang mungkin Anda nanti pada suatu ketika membutuhkan itu. Misal contoh Anda ada komplainan, Anda apa, Anda tahu siapa yang dicari. Anda tahu alamat kantornya di mana. Nah, jadi kita nggak bisa selalu bergantung kepada bergantung pada banyak. Kemudian kita melihat juga di pialang tersebut, biasa tentu saja ada daftar harga, misalnya untuk transaksi beli jual. Kalau misalnya Anda beli transaksi, misalnya contoh Anda melakukan transaksi di money changer atau valuta asing. Nah, misalnya kan Anda mau beli Singapura dolar, biasanya ada harga bid dan ask-nya. Oke, saya mau beli 100 Singapura dolar. Nah, dia akan mengasihkan harga bahwa Anda beli Singapura dolar kalau beli di harga 10.600, tapi kalau Anda jual di 10.550, misal seperti itu. Nah,